Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Jadi mahasiswa yang berbahagia, pada kali ini kita memasuki materi, sebenarnya materi kelima dan keenam. Karena pada awal puasa Ramadan kita libur ya, pas tahun baru ini ya, tahun baru ya, Imlek. Kita libur, jadi sekarang kita memasuki kita masuk ke pertemuan 3 dan 4 ya, tapi nanti pertemuan 5 dan 6 nyusul ya, mungkin kelas pengganti selanjutnya ya. Untuk itu ada sekalian, pada pertemuan kali ini, maaf, sudah ada yang itu belum ngirim buat presentasi linknya. Kemarin ada yang tanya tuh si apa ya, Doni ya. Hah? Doni mau Oh, presentasi nggak? Kemarin, kemungkinan minggu depan, Pak. Untuk pertemuan depan kita pastikan sudah siap kelompok kita, Pak. ya, yang chat, yang kemarin chatting saya di itu, ya Oh, mau bukan, bukan saya, Pak. siapa ya? Kurang tahu, Pak, saya. Ya udah, kalau tidak ada, saya mau membuka materi pertemuan yang ketiga. Nah, ini pertemuan kita cuma 40 menit ya, karena waktunya yang ditentukan. Karena ini Zoom yang gratis, ya. Terus nanti selebihnya Anda mengerjakan tugas bagaimana disarankan di AIDU. Bagi mahasiswa yang belum masuk ke kelas AIDU, segera masuk AIDU karena nanti pada pertemuan keempat, di pertemuan 7-8 kita akan adakan UTS ya, supaya nanti semuanya nilainya lebih mudah. Nah itu ya. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita mulai pelajaran kita. Maaf ini saya belum buka di ini nih. Pelajaran. Kelihatan nggak materi Kelihatan, ajarnya? Pak, kelihatan. Ya. Kelihatan, Kelihatan. Pak. Kelihatan, Pak. Hmm. Nah, di dalam ini kita belajar tentang negara dan konstitusi. Ya. Ini sebagai bangsa Indonesia, gitu ya, kita adalah ya sebagai bangsa dan Indonesia kita negara gitu ya, mempunyai bangsa dan negara. Ya. Jadi negara ini, bangsa itu adalah kita sebagai rakyatnya, sedangkan negara adalah wilayah di tempat di mana kita berada di sebuah tempat yang memiliki identitas. Gitu ya. Bentar nih. Munculnya negara itu tidak lepas daripada keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, ya, di mana sebagai makhluk sosial manusia punya dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, berkelompok dan bekerja sama. Nah, ini sebagai bangsa kita terdiri dari beberapa suku, ya, dan dari beberapa pulau yang berbeda adat istiadatnya. Nah, di dalam negara kita disatukan, ya, disatukan agar bisa hidup bersama, gitu ya. Bisa hidup bersama tujuannya untuk membangun sebuah peradaban, gitu ya. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia, gitu ya, di sini digambarkan ya, kita mau beragama apa saja, ya, baik itu agama Islam, Kristen,
Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita sebagai warga negara harus sama-sama menjaga kedaulatan negara kita, gitu ya. Jangan menghina satu suku dengan lainnya, tidak boleh, ya. Karena itu tidak diajarkan di dalam agama kita maupun di negara kita. Hanya kalau di dalam negara kita kan, ya Pancasila lah. Pancasila di sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita jaga persatuan, kita bangun peradaban sama-sama untuk membangun negara kita yang tercinta ini. Oleh karenanya Indonesia ini sebagai negara yang pernah saya singgung pada awal-awal pertemuan, Indonesia itu diibaratkan seorang gadis yang cantik dan kaya raya, yang menjadi perebutan setiap pemuda. Nah, Indonesia ini, semua orang di dunia ini, ya, ingin memiliki negara seperti Indonesia. Makanya dibuktikan, ya, negara-negara di dunia ini banyak yang alasannya dagang, seperti Inggris, Portugis, terus Belanda, Jepang, alasannya dagang, tapi ujung-ujungnya mereka menjajah kita. Gitu. Nah, itu betapa Indonesia sangat istilahnya menarik di mata mereka, gitu ya. Yang tadinya mereka cuma bekerja sama dagang, ujung-ujungnya mereka ingin menjajah dan ingin menguasai Indonesia. Makanya kita dalam hidup sebagai bangsa, gitu ya, kita harus, ya, sama-sama bersinergi untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ya, kalau bahasa organisasinya NKRI harga mati. Ya. Kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita agar negara kita ini utuh, ya, tidak mudah dijajah oleh bangsa lain. Karena itulah dalam masyarakat dijumpai berbagai macam organisasi, organisasi politik, organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat adalah organisasi yang dinamakan negara. Nah, kita ini sebagai bangsa Indonesia punya hak dan kewajiban harus menjaga keutuhan negara kita Republik Indonesia. Hidup bersama, jangan merasa lebih paling berjasa, jangan merasa lebih baik dari orang lain, sama-sama kita adalah orang-orang yang ingin memajukan Indonesia menjadi terdepan. Terlebih lagi, Dede sekalian, ke depan Indonesia ini sudah di bawah pimpinan Presiden Prabowo sudah menjadi ya ketua perekonomian dunia, ya, yang kemarin disebut apa namanya, Prisya di dalam ininya. Terus juga Amerika yang mengajak kerjasama dengan Indonesia dalam keamanan, padahal Indonesia sudah menjadi anggota keamanan yang sah, gitu ya. Terus bahasa Indonesia sudah diakui dunia. Itu betapa Indonesia itu, ya, sangat, ya, diperhatikan, ya, menjadi bahan perhatian negara-negara dunia yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selanjutnya dari sekalian, munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia. Tadi ya udah di sini, ya. Nah, agar pemerintah sebuah negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan tidak bertindak seenaknya, maka ada suatu aturan yang mengaturnya. Hanya negara itu disebut sebuah negara punya bangsa, ya, punya aturan, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita sudah punya undang-undang dasarnya sebagai patokan, ya, tujuan kemana bangsa kita itu istilahnya mau dibawa.
Nah, kita tinggal baca Undang-Undang Dasar 45 ya, yang belum diamandemen maupun yang sudah diamandemen. Tapi yang lebih asli itu yang belum amandemen. Makanya ada sistem aturan yang mengaturnya. Nah, sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan undang-undang dasar. Dua sebutan yang sebenarnya tidak persis sama artinya. Dengan konstitusi yang diharapkan oleh organisasi negara bertata dengan baik dan teratur dan pemerintahan yang ada di dalamnya dan tindakan yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Nah, di dalam undang-undang itu ya kita ya diatur sebagai pemegang pemerintahan, diatur melalui undang-undang ya. Terus kita juga di bawah undang-undang itu juga kita diperhatikan gitu ya. Nah, sebagai bangsa bahwa kekayaan yang ada di negara ini tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Di situ juga kita diatur sebagai bangsa dan negara anak bangsa ya di dalam aturan. Sebentar dulu ya, sebenarnya HP. Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Iya, nih saya kelas online, Pak. Iya, 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 Pak. Pak. Oh iya, Pak Wahyu. Piket ya? Oh iya, ya, ntar saya ya, Pak. Ya, makasih. Iya, Waalaikumsalam. Nah, oleh karenanya, nah, dari sekalian ya, di dalam kita bernegara, gitu ya. Nah, di sini nih, kita baca dari sini ya. Kita sempat terganggu sedikit tadi. Pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah, wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antara manusia dan kehidupan masyarakat. Jadi secara kolektif dari Sabang sampai Merauke, bangsa Indonesia ini harus merasakan kemerdekaan, kenikmatan, hubungan antara satu dengan yang lainnya sebagai anak bangsa yang saling membangun negara itu sendiri atau membangun peradaban. Itu ya. Kita punya hak yang sama. Siapapun berhak menjadi presiden, siapapun berhak menjadi menteri, siapapun berhak menjadi wali kota tanpa pandang bulu. Kalau dia memang punya potensi, hendaknya dia silakan untuk terjun ke dunia politik untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, ya. Supaya apa? Supaya Indonesia ke depannya menjadi negara yang tangguh. Karena diharapkan para pemimpin kita, pada tahun 2045 Indonesia harus menjadi Indonesia emas. Indonesia emas itu artinya negara yang memang ya kembali kepada kejayaan Indonesia sebelumnya, ya Majapahit zaman dulu gitu ya, bahwa kerajaan Nusantara yang sangat berpengaruh dengan dunia sampai menguasai sampai ke Madagaskar wilayah kekuasaannya. Nah, artinya orang-orang kita itu adalah orang-orang yang hebat, yang sudah punya peradaban tinggi. Bahkan sebelum Nabi Isa lahir, kita sudah punya peradaban. Gitu ya. Cuman kalau tercatat di dalam sejarah, kita ya cuma punya peradaban dari abad-abad ke-4 ke-7 lah gitu ya. Candi Borobudur disebutnya punya peradaban abad ke-7. Padahal itu Borobudur dibuatnya menurut para ahli arkeologi itu sebelum Masehi sudah ada. Ya. Dibuktikan bahwa negara kita ini sudah punya peradaban sebelum Nabi Isa lahir, yaitu contohnya Gunung Padang yang ada di Cianjur. Itu menurut para ahli arkeologi, kebetulan yang sebagai ahli arkeologi itunya dosen saya waktu saya kuliah S3, yaitu Pak Ali Akbar. Ya. Nah, beliau menyebutkan bahwa Gunung Padang itu merupakan peradaban yang sudah berdiri sejak tahun 35.000 tahun sebelum Masehi. Merupakan piramida tertua di dunia.
Kalau kita tahu dengan piramida Mesir yang disebut Giza gitu ya, itu baru 2000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Sedangkan peradaban kita yang ada di Gunung Padang itu diperkirakan sekitar 35.000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Sebelum Nabi Adam lahir juga gitu ya. Sebenarnya Nabi Adam kan baru lahir baru 10.000 tahun yang lalu. Ya. Terus bahkan di daerah Sulawesi ya, para leluhur kita sudah mulai itu ada artefak tentang gambar-gambar yang di goa yang sangat luar biasa. Bahkan ada kitabnya yang sebanyak sejuta bait gitu ya. Kitab apa itulah Galigo kalau tidak salah, itu perjalanan seorang eh, pelaut yang sangat luar biasa yang menguasai sampai ke luar negeri gitu ya. Dan juga eh, peradaban di sana ada gambar-gambar kuno seperti gambar-gambar semacam pesawat, semacam banyaklah artefak-artefak yang ada di Goa itu yang diperkirakan sekitar 60.000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu artinya bahwa bangsa Indonesia ini kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia ya, supaya menjadi orang yang hebat gitu ya, bahwa negara kita bangsa Indonesia ini adalah negara yang hebat pada zamannya. Dan sekarang ingin dikembalikan lagi. Nah, Indonesia ingin mencapai ya Indonesia emas. Maksudnya ya bangsanya hebat, kaya raya, makmur, ya ramah tamah, yang saling bersinergi satu sama lain membangun peradaban di negaranya dan di daerahnya masing-masing. Nah, perhatikan di sini ada unsur-unsur negara. Nah, negara, ya, di situ ada rakyat, ada wilayah dan batas tertentu. Ya, sebenarnya kan kalau melihat sejarah aslinya Indonesia itu kekuasaannya dari bagian nyambungnya dari Australia sedikit waktu belum ada perbatasan laut ya, karena banjir es zaman dulu ya, mencairnya gunung es. Dan Sumatera dengan Jawa juga masih menjadi satu ya. Terus Kalimantan, Sulawesi itu masih menjadi satu ya. Terus ya sekarang Indonesia sudah berpulau-pulau karena dibatasi oleh wilayah air ya. Dan kekuasaan Indonesia dulu tadi sudah saya sampaikan dari sebagian kecil dari Australia sampai ke Madagaskar kekuasaan bangsa Nusantara. Sedangkan setelah kemerdekaan, kekuasaan Indonesia dibatasi yaitu dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, itu kita sudah punya batas-batas naik negara kita masing-masing gitu ya. Di situ kita punya rakyat, di situ batas-batas tertentu dan juga pemerintah yang berdaulat. Artinya pemerintahannya ada, terus juga punya tentara dan juga punya undang-undang ya yang bisa disebut sebuah negara. Jadi identitas atau unsur-unsur negara itu harus meliputi ini. Punya rakyat, punya wilayah, dan batas-batas tertentu, pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya nanti bisa dilihatlah di YouTube ini ya. Kalau masih masih ada, YouTube-nya belum ditutup, kita tinggal klik linknya yang dimana yang disebut dengan unsur-unsur negara. Terus rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk ada. Yang disebut penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dan menetap atau berdomisili di suatu negara. Jadi kita nih termasuknya ya, yang berdomisili di suatu tempat atau di suatu negara disebut dengan penduduk atau rakyat atau bangsa. Terus yang disebut rakyat, nah rakyat adalah penduduk, ya ada rakyat yang disebut penduduk, ada yang bukan penduduk karena memang dia pendatang, ya pendatang ke negara kita dengan tujuan belajar atau berwisata dan lain sebagainya, tapi dia ada di negara kita. Nah, yang penduduk itu warga negara kita sendiri, sedangkan yang bukan penduduk itu disebut warga negara asing. Ya.
Terus warga negara yang asli, artinya dan ada warga negara keturunan yang asli memang di negara orang tersebut dari bapak ibunya dan nenek moyangnya orang asli. Misalnya kalau orang Sumatera ya asli orang Sumatera, bapak ibunya sampai nenek moyangnya 7 turunan itu orang Sumatera. Kalau misalnya pendatang seperti di sini kita ada keturunan Cina atau Tionghoa, itu keturunan warga itu orang asli orang Indonesia juga warga negara Indonesia karena dia sudah menetapi di sini sudah berturun temurun seperti di Tangerang. Di Tangerang ini eh, keturunan Tionghoa itu dari abad 14 16 sudah datang, sudah ada di Indonesia. Dan dia bahkan kalau kita melihat kesewan orang Cina asli, orang Cina keturunan Cina itu tidak paham dengan bahasa Cina, malah dia pahamnya dengan bahasa Betawi Melayu, gitu ya. Coba lihat di daerah Sewan sampai Teluk Naga itu ngomongnya persis orang Teluk Naga. Nah itu artinya bahwa mereka itu sudah membaur dengan kita dan dia sebagai warga negara Indonesia yang memang dari keturunan Tionghoa tapi sudah menjadi warga negara Indo Indonesia. Ada juga warga negara Arab. Ya. Ada juga warga negara turunan warga negara India. Di Aceh banyak ya keturunan negara Arab. Di Jakarta juga banyak, terus India juga banyak di negara kita. Tapi yang paling banyak itu ya untuk antara Arab dan Tionghoa gitu ya. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Nah, selanjutnya ada sekalian, ini saya mau itu dulu ya. Wilayah kedaulatan negara Indonesia. Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dengan beberapa perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda dengan beberapa negara lain. Berdasarkan pasal 5 persetujuan perpindahan yang ditetapkan oleh Konferensi Meja Bundar atau KMB, perjanjian-perjanjian internasional itu sekarang berlaku bagi negara. Nah, sebenarnya yang bikin batas-batas itu, jadi negara kita Indonesia yang sekarang ini itu bekas wilayah wilayah jajahan Belanda karena Belanda yang membuat aturan. Kalau aslinya, kalau yang dibuat Majapahit tadi yang saya seperti gambarkan dari Australia sampai ke Madagaskar, termasuk Thailand, Malaysia, terus Brunei itu masih wilayah-wilayah Nusantara sebenarnya dulu gitu ya. Tapi setelah Belanda menguasai Indonesia, akhirnya wilayah Indonesia itu menjadi kecil gitu ya. Perjanjian tersebut adalah Konvensi London gitu ya atau yang tahun 1814 di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada kerajaan Belanda dan beberapa traktat lainnya yang berkenaan dengan wilayah negara tersebut. Ya. Nah ini karena sebelumnya ya sebelum Belanda menyerbu apa menjajah Indonesia, Inggris sudah duluan. Nah, setelah Inggris baru Portugis, gitu ya. Portugis dulu itu Portugis, Inggris baru Belanda dan kemudian Jepang yang menjajah Indonesia. Nah, batas wilayah laut Indonesia. Nah, untuk wilayah lautnya, ya Indonesia, laut yang merupakan bagian dari suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Sesuai dengan pengumuman tersebut, batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang berhubung antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar di Indonesia, di mana jarak dari satu titik ke titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Pokok-pokok azas negara kepulauan sebagaimana termuat dalam deklarasi yang diakui dicantum dalam United Nations Convention of the Law of
the Sea gitu ya, atau UNCLOS tahun 1982. Indonesia meratifikasi UNCLOS pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 1985 pada tanggal 30 Desember tahun 85. Itu batas-batas lautnya ya. Sedangkan batas wilayah laut Indonesia itu di situ ada dijelaskan batas landas kontinen, yaitu batas landas ya dasar lautan baik dari segi geologi maupun segi morfologi. Ya. Merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Pada tahun 1965 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landasan kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter yang memuat pokok-pokok sebagai berikut. Nah ini diantaranya segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif ya, negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Yang ketiga, jika tidak ada perjanjian di batas garis atas, ya, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik dengan tengah kepulauan yang terluar Indonesia. Yang keempat, tuntutan atau klaim di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan atau di atas landas kontinen serta udara yang perairan tersebut. Nah, inilah tentang batas-batas wilayah kekuasaan Indonesia. Nah, perhatikan adik sekalian, di sini ya, batas-batas lautnya di sini digambarkan ini merupakan kepulauan negara kepulauan Indonesia gitu ya. Yang peta yang sekarang ini tadi kalau yang peta asalnya Nusantara tidak semacam itu gitu ya, tapi ini peta yang setelah dibuat oleh Belanda karena Indonesia pernah dikuasai Belanda. Terus batas wilayah laut Indonesia masih di sini, tinggal dibaca ya. Karena ini waktunya tinggal 8 menit, jadi saya gunakan untuk absen ya. Ya. Selebihnya tolong dibaca, nanti tolong kerjakan tugas-tugas untuk meresum yang ada di sini ya. Pertemuan 3 dan pertemuan 4. Nah, selanjutnya saya ingin absen dulu. Siapa saja yang hadir, siapa yang hadir tapi tidak buka kamera, gitu. Nanti kalau yang disebut itu ya. Ahmad Fauzi ada? Ahmad Ada, Pak. Fauzi. Ada, Pak. Ya. Ahmad Rizky. Ahmad Rizky Ramadan ada? Ada. Adinda Febriana ada? Tidak ada. Aknar. Hadir Pak. Aknar Pak. Ya. Aknar hadir. Adinda nggak ada ya? Angel. Angel? Ada Pak. Adinda hadir Pak. Hah? Arkan. Arkan ada tadi. Saya lihat. Boy Mustika. Boy. Hadir Pak, ada Pak. Di Salonika. Di Salonika. Hadir Pak. Waktu pertemuan awal nggak hadir ya? Bisa ya? Ya. Doni, lihat Doni. Hadir, Pak. Ya, Doni ada Hadir. tadi ya. Dwi Nur. Hadir Pak. Ya, sebentar lo ya. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Ini lagi lelet nih ininya nih. Fajar. Hadir, Pak. Hadir. Fitriani. Pak. Fitriani ada. Tapi nggak buka kamera ya. Email.
Nggak Iya, ada. Pak. Email Kristiani. Ines. Email hadir Pak, email hadir Pak. Email Ines. hadir Pak. Ines. Hadir, Iqbal. hadir. Iqbal. Iqbal. Iqbal nggak ada ya? Joshua. Joshua Stephen. Hadir Pak. Koleta. Koleta Kenangan. Hadir, Pak. Adam Muhammad Adam. Hadir. Muhammad Dimas. Muhammad Dimas. Hadir Pak. Farhan. Hadir Farhan. Pak. Ya. Muhammad Zainal. Hadir Pak. Nadia. Octavia. Hadir, Pak. Najwa. Hadir, Pak. Novenus. Hadir Pak. Rafiq. Hadir Pak. Roy. Bol. Hadir Pak, hadir. Jaga. Ya, Rupus. Hadir Pak. Hadir Pak. Satrio. Wicaksono. Tadi ada. Hadir Pak, hadir. Safira. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siti Fadila. Hadir, Pak. Ya. Ya. Terus Siti Hasani. Siti Hasani hadir, Pak. Ini mah yang pernah kuliah sama saya. Semua ini Siti Khadijah. Khadijah hadir, Pak. Kholisoh. Hadir. Mutiara. Marwah. Hadir, Pak. Sudono Halim. Susi. Hadir, Pak. Yehekel ya. Eka pertama. Coba kembali lagi, saya mau ini buka kameranya, semuanya mau dipotret. Siti Mutia buka kameranya itu, jangan foto itu. Pak, saya belum masuk. Pak, rekan pertama hadir Pak. Siapa tuh? Sudah Saya rekan pertama Sudah. hadir Pak, tadi kelewat. Arkan sudah, udah di absen. Udah, saya udah tahu. Oke. Sudono Halim Sudah sudah. halim Pak. Sudono Halim udah. Udah. Mau di dulu ya. Oh, ini ada dua slide ya. Belum, sebentar. Ya, mantap. Sebentar loh. Udah. Terus di slide kedua. Nah, slide kedua. Ya, sebentar. Ini harus di ini. Di Salonika tidak buka kamera tuh. Sama Pajar. Nggak kelihatan. Ntar kalau nggak di absen jangan send saya ya. Ya udah. Ya, dari potret semuanya. Nah, ini waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Silakan bagi ada yang bertanya, silakan. Mumpung belum ini. Kalau tidak ada yang Kemarin bertanya, tugasnya ngapain sih Pak? ya. Kemarin tugasnya ngapain? Oh, tugasnya itu meringkas pertemuan yang hari ini, pertemuan 3 dan pertemuan 4 ya. Terus nanti masukkan ke Google Docs, linknya masukkan ke Aidu. Makanya itu tugas di Aidu itu nanti buat tugas mandiri ya. Adapun tugas kelompok bagi yang kemarin tidak masuk, itu cari di jurnal, kan RPS-nya ada tuh, RPS-nya ada. Nah, makanya saya bikin WA itu tujuannya nanti yang sudah punya kelompok judulnya jangan dipilih lagi, biar kita diskusikan, kita pilih judul yang lain karena ada 14 tema itu ya, yang kelompok.
Nanti pertemuan besok dah lebih lebih jelas lagi. Yang sudah paham yang kemarin, itu silakan pada pertemuan akan datang kita diskusi 2 kelompok ya. Cukup? Aduh, paham belum? Cukup Pak, cukup paham. Ya, udah ya. Karena ini saya juga habis tarawih nanti mau tahlil gitu ya. Saya cukupkan dulu ya. Nanti kita mengerjakan. Pak, maaf Pak. Iya. Satu kelompok berapa orang ya Pak? Satu kelompok ini kalau saya lihat absen terbaru ada 42. Karena itu ada 14, jadi Terusin, Pak, ya? 40 dibagi 2, ada yang 3, ada yang 4. Silakan. Ya, awalnya kan cuma 30 berapa gitu ya. Bagian sering Iya. 2. Sekarang ada yang 3, ada yang 4. Silakan hubungi temannya yang belum punya kelompok, silakan hubungin temannya yang sudah punya kelompok. Nanti judulnya masing-masing ditulis di grup WA ya. Jadi sehingga teman yang lain tahu tidak memilih judul yang sama. Itu saja Baik Pak. yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, terima kasih semuanya.